So, halo teman-teman semua. Pernah gak sih kalian mikir, kok harga barang tuh bisa naik turun gitu ya? Kadang harga mie instan naik, terus kayak cabai tiba-tiba jadi mahal kalau misalnya mau lebaran, atau tiba-tiba uang jajan tuh kerasanya nggak cukup aja gitu. Dan somehow di saat yang bersamaan juga di TV, Instagram, TikTok itu rame banget tentang berita-berita politik. Lembong menjadi tersangka kasus impor gula. Entah korupsi, penyoggokan, atau kayak kebijakan baru pemerintah yang gebrakannya apalagi itu. Nah, ternyata semua itu ada benang merahnya, dan benang merah ini bernama politik. Jadi, apa sih hubungannya politik sama keseharian kita, terutama dengan dompet kita? Yuk, sini gue ceritain. Bayangin ya, ada satu negara. Nah, di negara ini ada yang namanya pemimpin. Bisa presiden, perdana menteri, atau apapun lah ya sebutannya. Nah, si pemimpin ini tuh tugasnya kayak sopir mobil. Mobilnya ya negara kita ini. Kalau si sopir ini pinter, ngerti jalan, ngerti aturan, dan mikirin penumpangnya alias rakyatnya, ya perjalanannya bakal enak, ekonominya lancar, harga-harga stabil, dan semuanya senang, termasuk pemimpinnya juga senang. Tapi kalau supirnya ngaco, nyetirnya zigzag, sering nabrak aturan, atau kayak cuma mikirin temennya sendiri yang di sebelahnya, siap-siap ada satu mesin yang mogok, yaitu mesin ekonomi. Lo tau gak sih, banyak banget studi di lembaga internasional kayak IMF, International Monetary Fund, atau World Bank itu yang nunjukin korelasi kuat antara stabilitas politik dan FDI atau Foreign Direct Investment. Di luar lembaga itu juga ada sih kayak salah satu jurnal independen gitu. Nah, salah satu jurnalnya ini. Jadi jurnal ini ngejelasin juga bahwa ada hubungan sebab akibat antara risiko politik dan FDI di negara Algeria, Libya, Tunisia, dan Egypt. Jadi secara studi akademis memang ketidakpastian politik itu jadi racun buat iklim investasi suatu negara gitu. Karena ya investor suka kepastian. Contoh kasus nyatanya adalah, inget gak? Pas Indonesia tahun 1998 krisis moneter. Mereka menuntut penurunan harga sembako, reformasi ekonomi, reformasi politik. Jadi ceritanya tuh gini, krisis moneter ini tuh disebabin sama kebijakan pertumbuhan ekonomi pemerintah di negara-negara Asia yang ngedorong tingkat investasi. Jadi kebijakannya tuh berusaha untuk ngedorong tingkat investasinya. Tapi di saat yang bersamaan juga itu naikin tingkat utangnya gitu. Nah, dan kita tahu kalau makin gede utangnya juga makin gede risiko gagal bayarnya gitu kan. Setelah itu terjadi gejolak politik gede-gedean yang bikin investor tuh kabur gitu. Yang akhirnya rupiah juga anjlok, kena juga parah banget. Dan ekonomi kita akhirnya remuk juga kan. Itu contoh nyata gimana politik yang nggak stabil itu bisa bikin investor tuh lari banget dari satu negara tertentu. Contoh lain, negara-negara di Timur Tengah yang ngalamin sebuah gelombang revolusi bernama Arab Spring di tahun 2010 sampai 2011. Pas itu terjadi demonstrasi pro-demokrasi yang gede-gedean banget. Dan akibatnya banyak negara-negara di Timur Tengah yang ekonominya langsung drop banget karena investor ngerasa nggak aman untuk naruh duitnya di sana. Terus juga pernah denger gak momen dimana politik itu lagi berantem? Misalnya pemilu ada ribut-ribut, terus jajaran menteri di reshuffle diganti terus, atau kayak ada demo besar-besaran di mana-mana. Pada saat-saat momen itu, orang-orang yang punya duit banyak di luar negeri ini ya, itu mikirnya gini, duh, negara ini aman gak ya? Gitu. Kalau misalnya gue spending sekian ratus juta USD buat bikin bisnis di negara ini, investasi pabrik dan segala macam, bakal rugi nggak ya kalau misalnya ada perubahan ke politik gitu-gitu? Karena ketakutan itu, akhirnya mereka pindah ke negara lain yang lebih adem secara politik. Konsekuensi logisnya apa? Jadinya apa? Duit yang tadinya bisa dipakai buat bangun jalan, sekolah, atau bantu small micro enterprises, UMKM, usaha kecil, itu malah hilang. Ekonominya pun jadi lemas, kayak orang belum sarapan gitu. Contohnya juga, pernah kejadian satu perusahaan, namanya LG Energy Solution, yang pas itu rencananya investasi tuh di Indonesia sekian ratus triliun gitu. Tapi akhirnya batal, yang karena iklim investasinya yang jelek gitu. Atau kayak SoftBank, yang akhirnya juga cancel juga investasinya di IKN. Jadi itulah kenapa stabilitas politik tuh sengaruh itu ke ekonomi sebuah negara. Nah, sekarang bayangin satu benda gitu ya. Benda ini bernama remote TV. Politik itu kayak remote TV guys. Jadi kalau misalnya mencetnya bener, pencetannya bener nih, kita bisa ganti channel ke acara yang bagus. Jadi ya ekonominya bagus, terus pekerjaannya banyak, terus rakyatnya juga seneng gitu. Tapi kalau misalnya salah mencet nih, pencetannya salah, atau malah jadi rebutan banyak orang tuh, ya TV-nya nggak bisa dipakai, yang ujung-ujungnya rusak dan nggak bisa nonton. Jadi pemimpin yang baik itu penting banget karena dia yang pegang remote-nya. Kalau misalnya pemimpinnya adil, nggak korupsi, dan dengerin rakyat, maka channel ekonominya tuh bakal bagus terus, bakal gerak terus. Jadi sebenarnya konsepnya tuh simpel banget guys. Sebenarnya uang itu kayak anak kecil. Dia suka tempat yang aman, tenang, bisa main seru-seruan, dan penuh kasih sayang. Tapi kalau misalnya tempatnya ribut terus, nggak bisa buat main, banyak bohong, banyak drama, ya si uang ini, si anak kecil ini bakal kabur kemana? Ya ke tempat yang lebih kalem pastinya, yang tempat bisa bermain, yang lebih aman gitu. Makanya politik yang berantakan tuh bisa bikin ekonomi satu negara itu jadi sedih, literally satu negara. Karena ya harga barang-barang naik, terus penganggurannya jadi nambah, dan hidup
jadi makin susah, standar hidupnya juga makin turun gitu. Dan kita sebagai warga negara terus bisa apa dong? Tenang, walau kita nggak langsung duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat atau jadi presiden atau jadi menteri gitu, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, belajar ngerti sedikit-sedikit soal negara dan politik. Apa sih hubungan antara kedua itu? Terus yang kedua, nggak golput waktu pemilu. Dan yang paling penting, kritik kalau ada yang ngaco. Jadi kayak kritik aja gitu, tapi cara ngeritiknya harus tetap santun ya. Karena ketika politik itu sehat, ya berarti ekonominya kuat. Kalau misalnya ekonominya kuat, hidupnya kita enak. Dan kalau misalnya hidupnya kayak kita enak, ya kita bisa jajan boba atau apapun yang enak tiap minggu. Jadi teman-teman, politik itu bukan cuma urusan orang-orang di gedung tinggi di Jakarta sana, tapi punya pengaruh besar juga ke isi kantong kita. Semoga setelah nonton ini, kalian jadi lebih paham kenapa politik itu penting buat kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi nggak cuma ribut doang di media sosial. Tapi aku penasaran deh, apa sih pengaruh politik yang paling kerasa banget di hidup kalian sampai sekarang yang langsung berdampak ke hidup kalian gitu? Coba tulis di kolom komentar ya.